Bung Ais, ini Ya, bentar lagi ya jam 6 ya, beberapa menit lagi ini akan ada duel maut penentu antara Myanmar dengan Indonesia. Lebay nggak ya kalau dibilang duel maut? Karena ini memang pertarungan antara masuk apa enggak ke empat besar. Bacaan Anda kira-kira masuk nggak ya. nih? Nah, ini dia. Ya, kita sih tentu berharap sebagai warga Indonesia inginnya Indonesia lolos ya ke semifinal. Tapi kekalahan dari Filipina di pertandingan pertama kemarin ini menjadikan Indonesia punya PR besar Hmm. bahwa Indonesia harus menang dengan skor telak, dengan skor minimal 3-0 ya untuk bisa menjadi satu runner up terbaik di grup ini dalam persaingan fase grup ini, dan itu tentu tidak mudah karena lawan yang kita hadapi adalah Myanmar yang juga menjadi salah satu kuda hitam di kawasan Asia Tenggara. Bahkan tiga apa di tahun 2003 Myanmar ini juga lolos ke semifinal ya. Artinya mereka ini menjadi salah satu kekuatan juga selain Malaysia. Memang kekuatan mereka ada di bawah Thailand dan Vietnam, tapi tetap saja mereka akan sangat sulit ditaklukkan untuk dapat 3-0. Tentu ini butuh effort yang sangat luar biasa dari para pemain timnas Indonesia U22. Tapi Bung Ais, kalau kita melihat ya peluang dari Indonesia Myanmar, harusnya Indonesia punya catatan yang lebih baik ya. Mungkin teman-teman bisa sambil ditampilkan pertandingan beberapa terakhir, 4-5 terakhir ini, kita lihat di atas kertas Indonesia menangnya lebih banyak. Betul, ya kalau dari segi head to head memang Indonesia lebih unggul ya. Dari 13 kali pertemuan kita 8 kali menang lawan Myanmar, dan kita juga lebih sering menang lawan Myanmar, tapi ya kita tidak bisa jadikan head to head itu sebagai patokan karena dari segi pelatihnya pasti beda, kemudian juga dari segi para pemainnya beda. Ini yang membedakan pertemuan dulu dengan pertemuan sekarang. Yang paling penting adalah bagaimana Coach Indra meracik strategi untuk bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya, mendapatkan peluang sebanyak-banyaknya, dan para pemain juga bisa memaksimalkan peluang itu dengan klinis ya. PR kita kemarin saat lawan Filipina, sebetulnya Indonesia punya cukup banyak peluang untuk bisa bikin gol, tapi sayangnya peluang-peluang itu tidak bisa dimaksimalkan dengan baik. Ini yang membuat akhirnya Indonesia jadi kurang maksimal. Oke, tapi kalau kita tadi lihat sama-sama grafisnya itu 5 pertandingan terakhir. Jadi 5 pertandingan terkini begitu ya kalau kita tarik ke belakang 5 yang terakhir dengan laga yang terakhir itu skornya cukup telak 5-0. Artinya kita sepertinya di atas angin nih. Ya, ya kalau kita lihat head to head memang kita cukup pede ya. Tapi tetap saja Filipina saja kemarin lawan Myanmar tidak mudah ya. Mereka hanya menang 2-0. Dan juga kalau kita lihat Myanmar ini punya kecepatan, pemain-pemainnya levelnya ya kalau kita nilai memang di bawah kita, tapi tidak terlalu jauh lah. Artinya kalau kita bandingkan misalnya Myanmar dengan Singapura ataupun dengan Brunei Darussalam, Myanmar lebih baik dari dua tim itu. Ini yang jadi PR besar buat kita. Apalagi kalau seandainya mereka ini bermain defense ya, tentu ini PR-nya akan sangat Hmm. besar buat kita. Kita berharap Myanmar ini juga bermainnya terbuka, bermain menyerang ya. Dah, kalau Myanmar bermain menyerang, kans kita untuk bisa bikin gol lebih banyak ya, minimal 3 ini akan sangat terbuka. Bung Ais, Anda tadi sebut Myanmar Filipina skornya 0-2 kan? Dan Indonesia Ya, Filipina 0-1. Kalau saya hitung-hitung matematika, kita lebih unggul dong. ya, ya artinya kita minimal harus bikin 3 gol ya, dan Coach Indra Ya. juga sadar betul kita harus bermain cepat, Hmm. mendapatkan banyak peluang, mencetak gol cepat ya. Dan karena masalahnya gini, di grup lain Malaysia ada di puncak Hmm. Runner up peringkat. terbaik. Mereka juga punya 3 poin, Ya. kemudian Timor Leste 3 poin, Indonesia kalau menang lawan Myanmar itu 3 poin. Hmm. Nanti yang akan dihitung adalah selisih gol. Malaysia selisih golnya itu mereka lawan tim Singapura, lawan tim di sana itu 4-1 ya. Kemudian juga eh, Timor Leste selisih golnya ini -3 ya. Iya jauh. Artinya Hmm.
kalau kita hanya menang 2-0 itu nggak cukup karena Malaysia itu produktivitasnya luar biasa 4-3 ya. Kalau kita menang dengan skor lebih dari kita marginnya 2 gol tapi banyak gol yang misalnya 5-3 atau 6-4 gitu loh. Itu baru kita lebih bagus dari Malaysia. Ya ini tentu jadi PR besar dan daftar starting line up yang terkini yang sudah keluar juga kita menunjukkan bahwa Coach Indra Syafri ingin bermain menyerang. Kalau kemarin lawan Filipina Coach Indra pakai 3-4-3, sekarang sepertinya Coach Indra akan bermain dengan pola 4-3-3 ya. Nah ini kita lihat pola yang kemarin dimainkan oleh Coach Indra Syafri ya 3-4-3 atau 3-5-2, tapi nanti sepertinya akan bermain dengan 4-3-3 karena hanya ada 2 center back yang diturunkan yakni Kadek Arel dan Kakang. Kipernya juga diubah ya dari Cahya Supriyadi, sekarang kipernya Dava Fasya. Kemudian bek kanannya sebelumnya lawan Filipina Raka Cahyana, sekarang yang dimainkan itu Robi Darwis. Di bek kiri ada 2 orang nih, ada Frankie Misa, ada Doni Tripamungkas. Sepertinya Frankie Misa yang akan main back kiri, sementara Doni Tripamungkas akan didorong sebagai gelandang. Jadi gelandangnya nanti ada 3, Tony Firmansyah, Ivar Diener, dan Doni Tripamungkas. Sementara di depan Mauro Gistra tetap jadi striker utama, dan di kanannya ada Raihan Hanan, di kirinya Rafael Strike. Sepertinya dengan pola 4-3-3 ini Coach Indra ingin betul-betul tampil agresif untuk bisa mencetak gol cepat. Oh oke. Jadi Anda optimistis kalau misalnya pemain-pemain skuad yang diturunkan ini akan bermain dengan agresif dan memberikan tekanan ke tim Myanmar? Harusnya begitu. Kuncinya kita berhasil atau enggak itu bisa kelihatan dalam 15 menit pertama. Kalau 15 menit pertama kita bisa cetak gol aja, 1 gol paling enggak di 15 menit pertama, insya Allah kita bisa dapat 3 gol. Asalkan jaga keseimbangan, jangan sampai kita kecolongan oleh serangan balik dari Myanmar. Maksud saya pemain-pemain yang diturunkan ini pemain yang agresif, yang benar-benar ingin gol di awal. Betul ya, artinya dengan pola 4-3-3 kan ini kalau seandainya memainkan high defensive line atau garis pertahanan tinggi, ini yang defend nanti hanya tinggal 2 center back, Kadek Arel dan juga Kakang, sementara 2 wingback Frankie Misa, kemudian juga Robi Darwis, gelandang-gelandangnya ini akan membantu serangan. Artinya dengan begitu permainan Indonesia akan sangat-sangat ofensif. Yang perlu dicatat, yang perlu diwaspadai adalah serangan balik dari Myanmar. Ini jangan sampai kita keasikan menyerang, tapi tiba-tiba betul Myanmar counter attack, kita kecolongan. Ini bahaya. Oke, kita harus cepat-cepat gol dulu gitu kan, kata Bung Ais. Sebelumnya kalau saya baca pertandingan sebelumnya, Mauro Zilstra juga curhat, katanya suplai bola ke dianya tuh kurang, jadi posisinya nggak pas. Nah ini kan artinya pelatih Indra Syafri harus segera menyusun strategi ya, agar suplai ke striker penyerang ini bisa lebih banyak, sehingga chancesnya juga lebih tinggi. Betul, ya memang sangat disayangkan Coach Indra Syafri tidak bisa membawa Marcelino Ferdinand ke SEA Games kali ini. Marcelino Ferdinand tidak dapat izin dari klubnya AS Trensin ya, dan dengan tanpa Marcelino Ferdinand praktis Indonesia tidak punya gelandang serang yang betul-betul punya pengalaman. Tapi jangan sedih dulu, kita masih punya Ivar Jenner. Ivar Jenner ini walaupun dibilang bukan gelandang serang, tapi dia punya umpan-umpan yang akurat. Tinggal bagaimana gelandang-gelandang lainnya untuk bisa melindungi lini tengah dan memberi keleluasaan pada Ivar Jenner untuk bisa memberi suplai bola ke depan. Ya mudah-mudahan suplai bola ke depan lebih banyak dan Mauro Gistra juga bisa memaksimalkannya dengan finishing touch yang baik. Kalau Anda membaca tuah Indra Syafri, tadi Anda sebutkan ini tampaknya gameplaynya belum bisa diterjemahkan dengan baik oleh para pemain. Apalagi kalau misalnya kita lihat gaya mainnya ini juga banyak sekali long pass ya, Bung Ais. Ini bakal terjadi lagi nggak kira-kira nih? Ya, saya kenal Indra Syafri dari 2013 ya, artinya dari dia bawa timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19.
sebetulnya gaya main Coach Indra itu pendek-pendek panjang ya. Dia pernah bilang gaya mainnya itu bukan tiki taka tapi pepepa kalau dia terjemahkan ya, Pendek pendek-pendek panjang. panjang. Pendek-pendek panjang. Ya, inilah memang gaya mainnya dan memang kalau kita lihat kemarin saat lawan Filipina itu nggak keluar karena Indonesia tidak dikasih kesempatan main bola di lawan Filipina ya. Semua usaha Indonesia dipres dan Filipina juga kemarin bermain sangat-sangat defensif ya. Bahkan bisa dibilang mereka parkir bus untuk tidak kebobolan saat lawan Indonesia. Ya mudah-mudahan nanti lawan Myanmar Myanmar bermain terbuka sehingga banyak ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Indonesia di lini pertahanan Myanmar. Anda membacanya Myanmar akan bermain terbuka karena mereka juga harus gol, jadi sehingga mereka juga harus lebih agresif ya? Tuh ya, kalau sebetulnya di atas kertas mereka juga masih punya peluang ya, Ya. walaupun sulit. Walaupun sulit mereka masih punya peluang ya. Artinya kalau mereka menang lawan Indonesia kan mereka juga punya poin 3. Tapi mereka juga harus cetak gol lebih banyak. Mereka sekarang kan golnya -2 nih. Kalau mereka mau lolos berarti mereka harus cetak 4 gol ke gawang Indonesia. Tentu itu sulit kan. Ya. Tapi ya mudah-mudahan itu yang dikejar oleh Myanmar. Mereka juga ingin bermain menyerang, masih ingin lolos, sehingga mereka bermain terbuka, bermain menyerang. Dan ini kalau lawan bermain menyerang, ini tentu jadi makanan empuk buat Indonesia. Jadi sama-sama bermain terbuka. Oke. Kalau Anda melihat pertandingan sebelumnya, kita kan harus belajar dari pertandingan sebelumnya agar kita bisa memperbaiki ya jika ada kesalahan atau kelemahan yang bisa diperkuat. Tampaknya membangun serangan itu tidak cepat gitu ya, agak-agak slow. Kemudian juga banyak sekali pergerakan lebih banyak dari sayap lapangan, Bung Ais. Apakah kali ini harusnya lebih dirubah strateginya? Ya, sepertinya Coach Indra sudah melakukan perubahan ya. Artinya di posisi bek kanan kemarin Raka Cahyana bermain kurang maksimal. Dan itu sudah dirubah, sekarang udah ada Roby Darwis yang bermain di posisi itu. Dan kemarin gelandang juga hanya dua orang ya. Hanya Ricardo Pakpahan dan juga ada Ivar Jenner. Dan di situ juga sudah diubah ya, artinya sudah ada tambahan Donity Pamungkas nanti yang main di gelandang. Artinya dari sisi gelandang, kalau kemarin lawan Filipina kita hanya punya 2 gelandang dan 2 wingback, sekarang kita punya 3 gelandang plus tambahan 2 wingbacknya yang mudah-mudahan bermain agresif ya, Roby Darwis dan juga Frankie Misa. Dengan pola ini diharapkan peluang-peluang Indonesia semakin bertambah dan juga suplai bola ke depan juga semakin kuat. Oke, Bung Ais, saya mau mencoba terus optimistis ya. Tadi juga banyak sekali senario-senario yang sudah kita sama-sama diskusikan. 2023, coach yang sama Indra Syafri, kita mendapatkan emas juara. Dan kali ini Anda melihat pemainnya lebih baik dong dari pemain 2 tahun yang lalu? Secara kualitas individu, pemain-pemain sekarang lebih bagus. Secara kualitas individu. Karena pemain-pemain yang di tahun 2023 itu tidak ada satupun pemain-pemain naturalisasi. Ya. Sekarang kita punya Dion Max, punya Mauro Gistra, punya Ivar Jenner, punya Jens Reven. Tapi secara chemistry tim tahun 2023 lebih baik. Karena tim tahun 2023 itu tim peninggalan Sintayong ya, bisa dikatakan demikian. Karena mereka itu sudah digembleng tahunan. Mereka tadinya dipersiapkan untuk tampil di Piala Dunia U20 saat itu, meskipun pada akhirnya batal ya. Tapi dengan gemblengan tahunan di tangan Coach Sintayong, sehingga walaupun ganti pelatih di tangan Coach Indra, ini tim langsung ngeblend. Karena antara satu pemain dan pemain lainnya sudah saling mengenal cukup lama. Sementara yang sekarang, walaupun beberapa di antaranya cukup lama juga ya, dan juga pernah dipegang oleh Coach Sintayong, tapi tetap pemain-pemain yang sekarang ini persiapannya bisa dikatakan minim ya. Plus ditambah pemain-pemain naturalisasi seperti Ivar Jenner, Dion Max, Jens Reven, Mauro Gistra, sehingga dengan persiapan yang sangat minim, baru 2 kali uji coba kan kemarin kita lihat yang benar-benar uji coba ya, karena sempat memang kita 2 kali lawan India, tapi di situ kan belum ada Ivar Jenner, belum ada Mauro Gistra. Yang betul-betul sudah ada Ivar Jenner dan Mauro Gistra kan saat menghadapi Mali itu.
2 pertandingan di bulan kemarin. Artinya chemistry-nya belum kebentuk. Ivar Jenner masih belum terlalu kenal apa yang diinginkan oleh Mauro Distra misalnya dengan Rehan Hanan, sehingga ya meskipun Coach Indra sudah meracik strategi yang sedemikian rupa, tetap saja implementasinya di lapangan masih belum terlalu berhasil kemarin lawan Filipina. Oke, jadi karena ada kekhawatiran yang Anda sebutkan itu, makanya target tahun ini ya cukuplah perak, nggak muluk-muluk sampai emas gitu, Bung. Ya, salah satunya itu ya. Artinya dari pihak PSSI-nya sendiri tidak terlalu pede dengan tim ini ya, karena memang tim ini kan 2 kali gagal nih. Sebelum Coach Indra pegang, sempat dipegang oleh Gerald Vandenberg dan 2 kali gagal. Gagal juara Piala AFF U23 2025. Padahal kita sebagai tuan rumah saat itu kalah lawan Vietnam di final. Kemudian kita juga gagal, tim ini juga gagal lolos ke Piala Asia U23 2026 ya, sehingga ya kita tahu bahwa 2 kali kegagalan itu membuat PSSI akhirnya bersikap realistis. Terlebih lagi tim ini juga persiapannya tidak terlalu lama ya, artinya belum terlalu matang untuk bisa tampil di kompetisi dan berebut emas. Apalagi mainnya di Thailand, jarang sekali Indonesia bisa juara saat tuan rumahnya Thailand. Seperti ada kutukan aja Bung Ais ngomongnya. Oke, tapi kalau Anda juga sudah mengenal Coach Indra belasan tahun gitu kan. Coach Indra ini kan bisa dibilang lumayan pintar gitu untuk melatih anak-anak atau usia muda gitu. Nah, kira-kira memang waktunya minim ya, mereka tidak terlalu banyak latihan bersama-sama. Tapi apakah kira-kira ada mujizat yang akan terjadi sebentar lagi? Mudah-mudahan ada mukjizat. Artinya Coach Indra Syafri yang saya kenal itu dia dulu sering menuliskan tagline atau hashtag itu semangat pantang menyerah. Nah, mudah-mudahan hashtag ini, kalau dulu hashtag ini berhasil ya mengalahkan Korea Selatan 3-2 di tahun 2013 ya, main di GBK. Di eranya Evan Dimas hanya kalah 0-1 dari Brazil. Di Tulun Cup ya di eranya Egy Maulana Fikri. Dan juga sempat bikin repot Jepang ya di Piala Asia 2018 di GBK. Artinya ya mudah-mudahan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Coach Indra yang sangat paham betul bagaimana dengan kualitas pemain-pemain muda Indonesia, mudah-mudahan ada keajaiban di sini dan kita bisa minimal 3-0. Bung Ais, tadi kita sudah menganalisa gitu ya materi